Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau memberikan pengertian atau hikmat bagi kami untuk memahami firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami sekalian sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 29 November 2024 tertulis dalam Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara-saudara kekasih, ketika Yesus bersama-sama para muridnya, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Dan Allah juga membuktikan dirinya adalah yang datang dari surga. Dan dia memiliki suatu kuasa keilahian untuk mengadakan mujizat, baik itu kesembuhan, memberi makan 5.000 orang, bahkan dia dapat melepaskan, membebaskan orang dari roh-roh jahat yang merasuki seseorang dan masih banyak lagi yang lain. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah datang dari surga yang membawa otoritas atau wibawa Allah yang berkuasa dan penuh dengan roh yang dapat berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu dalam ayat hari ini ketika Tuhan Yesus hendak memberangkatkan para muridnya untuk memberitakan tentang siapakah dirinya atau Yesus itu sendiri yang disebut sebagai roti hidup yang memberikan makan kepada setiap orang yang percaya kepadanya sehingga mendapatkan suatu keselamatan atau mendapatkan kepuasan di dalam kehidupannya secara rohani. Namun Petrus masih ragu-ragu tentang apa yang dikatakan Yesus, apa yang sudah dia lihat. Seolah-olah Petrus masih melihat dari sisi terbesar adalah pikiran logikanya sendiri, bukan dari segenap dari imannya, apa yang dikatakan, dinasihatkan, atau yang dia lihat dari apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dengan kata lain, dia tidak sanggup ataupun ragu-ragu pergi mengatakan siapakah Yesus. Karena merasakan bahwasanya jarak antara hidupnya dengan Tuhan Yesus sangat jauh. Karena Yesus sendiri adalah memiliki kekekalan atau hidup yang penuh dengan kekuasaan Allah di dalam dirinya. Padahal saudara-saudara kekasih, Yesus telah memberikan satu pengajaran atau sudah menularkan yaitu apa yang hendak dilakukan oleh para murid itu supaya mereka juga berkemampuan untuk menjadi alat Tuhan, merubah semua orang menjadi memiliki suatu kehidupan dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara kekasih, ini juga yang selalu terjadi dalam hidup kita, bertanya-tanya kemana kita harus berkata, kemana kita pergi, apa yang menjadi kekuatan kita menasehati atau merubah orang lain. Karena kita tidak sama seperti kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Padahal saudara-saudara kekasih, kalau kita sudah beriman, percaya Yesus adalah hidup dalam kita. Dan dia telah menyelamatkan kita. Bahkan kita percaya dengan perkataannya. Bahkan dia Roh Kudus telah dia kirim di dalam hati hidup kita. Sehingga kita sebenarnya sudah dimampukan untuk berbicara, memberitakan, bahkan berbuat, menghandalkan nama Tuhan Yesus untuk merubah segala sesuatu. Mari kita tidak ragu-ragu. Mari kita mengakui dengan iman kita bahwasan Yesus adalah sumber hidup yang kekal yang dia berikan karuniakan dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita percaya ada kuasa yang diberikan Allah bagi hidup kita,
maka kita dapat merubah segala sesuatu semakin lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh Allah kami yang menyelamatkan dan memberikan karunia bagi hidup kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk memberitakan dan merubah hidup orang lain dan kami sendiri, sehingga kami dapat memperoleh buah-buah roh di dalam hidup kami. Kuatkanlah kami untuk mempercayai Engkau adalah sumber kekuatan kuasa dalam hidup kami. Amin.